Hai sahabat, salam jumpa bersama dengan saya, Lina Gunawan. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih untuk 1.000 lebih subscribers YouTube channel GKI Kayu Putih. Buat Anda yang belum, silakan menekan tombol subscribe. Jangan lupa juga loncengnya untuk mendapatkan update dari channel ini, serta likes and comments. Para sahabat tinggal di Bay Area ini, kadangkala saya harus bersiap dengan cuaca yang tiba-tiba berubah dengan amat drastis. Misalnya saja tahun lalu, ketika saya pergi ke sekolah untuk bekerja, waktu saya berangkat kerja, siang itu udara amat cerah, ada matahari, dan saya mengenakan pakaian seadanya. Tapi apa yang terjadi ketika saya ingin pulang ke rumah dari kampus, tiba-tiba cuaca berubah sangat drastis. Hujan yang amat lebat disertai dengan angin ribut yang luar biasa hebatnya. Terus terang dengan pakaian yang seadanya saya tidak siap untuk pulang. Tapi tiba-tiba saya ingat ada sebuah kutipan yang tertempel di dinding kamar saya yang bunyinya, "Life isn't about waiting for the storm to pass. It's learning to dance in the rain." Kata-kata dance in the rain terus terang menantang saya. Menantang saya untuk apa rasanya ya menari di tengah hujan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang jalan kaki. Dan ternyata memang tidak mudah. Jangankan menari, berjalan di tengah hujan saja tidak mudah. Berkali-kali saya harus menghapus air hujan dari muka saya, pakaian, celana, semuanya basah. Berjalan amat sulit karena harus juga melewati angin yang sangat besar. Beberapa kali saya harus berhenti karena ada banyak orang yang berlari-lari di sekitar saya. Saya juga harus menghindari kubangan air, dan juga berkali-kali saya juga harus pergi ke pinggir karena mobil yang kencang yang bisa mencipratkan air hujan itu ke tubuh saya. Waktu itu semua terjadi, saya berpikir, apa ini artinya menari di tengah hujan? Buat saya pecinta tari-tarian, walaupun saya tidak bisa menari, saya menikmati tarian bukan hanya sekedar gerakan yang dimainkan begitu indah. Para penari itu begitu kompak, tapi setiap tarian yang indah itu memperlihatkan kesatuan antara penari dan tarian tersebut. Seolah-olah penari itu masuk di dalam sacred space, di mana dia bisa bukan hanya menggerakkan tubuhnya dengan begitu indah, tetapi memberi makna pada setiap gerakan-gerakan dan tarian itu sendiri. Karena itu buat saya menari tidak gampang. Menari itu membutuhkan seni tingkat tinggi. Ketika kita bicara tentang menari di tengah hujan, dan ini dikaitkan dalam perjalanan hidup kita, kita harus menyadari bahwa perjalanan hidup ini kadangkala harus
kita harus siap berada pada kondisi-kondisi yang tak terduga, untuk situasi yang tidak pernah kita inginkan terjadi. Dan untuk itu kita harus memilih apakah saya harus berhenti atau saya terus berjalan menghadapinya. Atau juga seperti tadi, berjalan di tengah hujan, kadang kita harus menghindari setiap genangan-genangan yang amat menyakitkan. Kadang kita harus juga bijak pada tempat yang mana kita harus berdiri, pada tempat mana kita harus berjalan. Kadang kita harus kembali pada titik nol, atau kita terus saja berjalan tanpa harus melihat ke belakang lagi. Kadang kita harus memberi perhatian pada hal-hal yang besar, atau juga memberi perhatian pada hal yang sederhana, bahkan yang selama ini kita abaikan. Karena itu sekali lagi buat saya, menari di tengah hujan atau di tengah badai hidup ini membutuhkan seni tingkat tinggi untuk masuk dalam sacred space itu. Menari di tengah hujan membutuhkan seni untuk bisa menerima keadaan, seni untuk berserah, seni untuk diam, seni untuk berjuang demi hidup, seni untuk memunguti makna demi makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seni untuk tahu kapan kita harus menghindari orang-orang yang bukannya membantu, menolong, tetapi membuat kita semakin terpuruk. Seni untuk mengampuni, seni untuk membiarkan mimpi harapan kita tidak tercapai. Seni untuk bermimpi, bahkan juga kadangkala seni untuk let it go. Sekali lagi yang penting dalam tarian, menari di tengah hujan itu belajar menarikan hidup itu. Kita bisa masuk, kita sebaiknya masuk ke dalam sacred space, di mana kita memahami bukan hanya saya dan tarian, tetapi juga dengan siapa saya menari. Di saat-saat kita menghadapi badai kehidupan, hujan yang amat deras dalam hidup ini, ketika kita sadar bahwa sacred space itu memberi ruang buat kita untuk menyadari kita tidak sedang menari seorang diri. Kita mengenali ada orang-orang yang sedang menari bersama dengan kita. Ada orang-orang yang memberi support dengan caranya masing-masing. Atau juga kita merasakan bahwa kita tidak menari sendirian karena ada Allah yang sedang menari bersama dengan kita. Dia kadangkala menjadi mentor yang mengajarkan kita gerakan demi gerakan, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kadang dia juga menjadi partner tarian kita yang sama-sama berjuang dengan kita untuk terus menjalani hidup yang tidak mudah ini. Atau kadang-kadang kita perlu menyadari, dia pun membiarkan kita menari sendiri. Karena dia percaya kita bisa menarikan tarian kehidupan kita. Sahabat terkasih, di saat dunia kita atau kita sendiri berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak terduga oleh karena coronavirus 19 ini. Terus terang dunia kita dikejutkan oleh banyak hal yang berubah amat cepat, penularan yang amat cepat. Tiba-tiba mungkin kerabat kita, sahabat, keluarga yang terjangkit penyakit ini harus dikarantina, atau bahkan juga ada keluarga yang kehilangan. Inilah saatnya bagi kita untuk masuk di dalam tarian di tengah hujan, memaknai bahwa apa yang terjadi saat ini, kita mengembangkan apa yang perlu dilakukan
di dalam menjalani kehidupan iman. Ada waktunya kita mempelajari seni, berdiam diri, menarik diri dari kehidupan sosial kita demi kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengurangi penyebaran virus ini. Atau ada waktunya kita mengembangkan seni untuk ikut berbela rasa dengan keluarga, dengan pasien yang sekarang berjuang untuk kesembuhan mereka. Kita juga mungkin sekarang ini perlu mempelajari seni memberi perhatian juga pada hal-hal yang sederhana, mensyukuri segala sesuatu, menikmati ketika kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, atau juga kita mengembangkan seni untuk menahan diri untuk membeli semua barang-barang demi rasa aman kita, lalu membiarkan orang yang membutuhkan tidak mendapatkan barang-barang pokok yang diperlukan. Saya ingat di dalam Alkitab ada banyak kisah bagaimana para tokoh menarikan tarian kehidupan mereka di tengah badai. Pemazmur misalnya, di tengah perkabungan dia mengatakan, "Aku bersyukur karena Tuhan telah menggantikan perkabungan dengan tari-tarian." Dia katakan itu bukan dalam keadaan dia telah bebas, dia telah lepas dari masalah, tetapi di tengah duka yang dialami, rasa takut, dia tetap percaya bahwa Allah bersama dengan dia. Mengubah perkabungannya menjadi tari-tarian. Atau juga Rasul Paulus yang selalu mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya pada saat hidup ini menggembirakan dan menyenangkan. Bahkan pada saat badai itu sedang menghantam hidup kita. Hari ini kita belajar menarikan tarian kehidupan kita sekalipun di tengah hujan atau badai. Saya ingat seorang penyair Persia abad ke-12, Hafiz. Dia menulis puisi yang sangat indah yang berjudul Tarian dan Allah. Dia menulis, "Every child known God. Not the God of names, not the God of dawns, not the God who ever does anything weird, but the God who knows only 4 words and keeps repeating them, saying, 'Come dance with me, come dance. Come dance with me, come dance.'" Selamat menari, saudara-saudara. Selamat menarikan hidup di tengah badai ini. Jangan lupa, jam 9 malam nanti kita berdoa bersama untuk dunia kita, untuk para pasien akibat coronavirus, untuk keluarga mereka, untuk para pemimpin bangsa ini, bangsa kita, seluruh bangsa di dunia ini, agar mereka juga bisa memberikan keputusan-keputusan yang terbaik. Dan kita memohon kepada Tuhan agar semuanya segera berlalu. Tuhan memberkati. Terima kasih.